Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Surahno. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Indikator yang ingin kita capai adalah menuliskan nama senyawa biner, senyawa poliatomik, dan senyawa organik sederhana. Materi bahwa sebagian besar zat kimia diberi nama berdasarkan unsur domain yang dikandungnya. Sistem tata nama mengikuti sistematik untuk penamaan senyawa yang disebut dengan sistem tata nama berdasarkan aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, yaitu suatu lembaga internasional yang mengatur tata nama tentang zat-zat kimia. Ini adalah contoh atom-atom monoatomik. Sudah ada tabelnya. Untuk lengkapnya kita bisa lihat di tabel sistem periodik unsur atau SPU yang sudah ada di sana. Jadi ada lambangnya, ada namanya. Ini lambang nama. Lanjut. Ini molekul diatomik. Jadi untuk atom-atom bergabung membentuk molekul yang terdiri dari dua unsur, maka disebut dengan diatomik. O2, oksigen, nitrogen, dan seterusnya. Contohnya, kalau yang poliatomik seperti ini. Nah, poli artinya banyak, lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini ozon, O3, triatomik, ini 4, tetraatomik, 8 okta atomik. Sistematikanya adalah seperti ini. Tata nama senyawa anorganik. Artinya anorganik adalah di luar makhluk hidup. Nah, tata nama dibagi menjadi senyawa biner. Biner itu berarti terdiri dari dua unsur atau dua atom. Kemudian poliatomik berarti lebih dari dua. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk senyawa asam dan senyawa basa. Senyawa biner sendiri dibagi menjadi dua, logam, non-logam. Non-logam, non-logam. Untuk logam, non-logam dibedakan menjadi ada yang biloknya satu jenis, ada juga yang biloknya lebih dari satu jenis. Kemudian kalau non-logam, non-logam, ini satu jenis senyawa, ini yang lebih dari satu jenis senyawa. Jadi seperti itu. Untuk poliatomik ini rata-rata atau pada umumnya dia terdiri dari kation anion. Jadi ada ion positif, ada ion negatif. Ada juga yang tidak demikian. Lanjut. Langsung ke penamaan senyawa biner. Yang pertama adalah logam non-logam. Logam artinya adalah golongan 1A, 2A, 3A itu biasanya adalah unsur logam yang elektropositif. Non-logam biasanya golongannya adalah di sebelah kanan, yakni mulai dari 4A, 5A, 6A, 7A. Nah, ini untuk memberikan namanya, maka dibagi unsur-unsur yang hanya terdiri dari satu bilok. Jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3 yang biloknya hanya satu saja. Kalau satu saja, cara penamaannya seperti ini. Jadi kalau misalkan unsur itu sudah pasti bahwa unsurnya itu logam, kemudian non-logam, diakhiri kata ida. Jadi kalau misalkan unsur logamnya Na, sebutkan namanya natrium. Kemudian berikutnya kalau misalkan NaBr berarti natrium, brom,
ditambah ida. Maka NaBr ini namanya adalah natrium bromida. Unsur logam dan non-logam, ini contohnya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan satu contoh, kita bisa lihat contoh yang lain juga. Golongan 1A, 2A, 3A. Nah, ini seperti ini. Ini golongan 2A, golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Jadi, caranya adalah sebutkan nama logamnya, kemudian non-logamnya, baru diakhiri kata ida. Mg, magnesium, klor, tambah ida. Kalium, klor, ida. Kalsium, oksida. Ini adalah oksigen, oksida. Aluminium, oksida. Natrium, oksida, dan seterusnya. Untuk yang lebih dari satu bilok, untuk logamnya kalau lebih dari satu bilok, ada tabelnya beberapa unsur yang mempunyai lebih dari satu bilok, misalkan Fe, besi, kemudian Hg, kemudian Sn atau stannum atau timah putih, kemudian Hg, dan seterusnya. Nah, untuk unsur-unsur yang lebih dari satu biloknya seperti itu, cara menamakannya adalah seperti ini. Nama unsur logam dalam bahasa Indonesia, kemudian ditambahkan dengan biloknya dengan angka Romawi. Jadi misalkan ada FeS, misalkan ini, Fe ini biloknya berapa? Karena Fe itu ada yang 2, ada yang 3. Ingat kita, S ini berasal dari H2S. Jadi S ini berarti muatannya adalah min 2. Karena min 2, Fe maka plus 2. Karena ini biloknya adalah 0. Karena ini mempunyai 2 bilok, maka dituliskannya adalah besi 2 sulfida seperti ini. Karena biloknya Fe itu 2. Nah, tata cara penamaan yang kedua, kalau biloknya lebih dari 1, jika unsur logamnya memiliki bilok kecil diberi akhiran O, kalau biloknya besar diakhiri akhiran I. Nah, seperti ini. Jadi ada FeCl2, ferroklorida. Kalau yang pertama, besi 2 klorida. FeCl3, ini ferriklorida. Akhiran O dan I ini hanya berlaku pada biloknya yang 2 jenis saja, rendah dan tinggi. Tapi kalau lebih dari 2, maka ini tidak bisa diberlakukan. Ya. Contoh. Ini yang contoh yang lain untuk unsur-unsur yang logam yang mempunyai lebih dari 2, maka seperti ini. Contohnya sama prinsipnya. Tadi Fe kita tahu ada yang 2, ada yang 3. Maka besi 2 klorida atau ferroklorida. Cu ada yang, atau tembaga ada yang 1, ada yang 2. Maka tembaga 1 oksida atau kupro oksida. Ini harus bahasa Latinnya, bukan bahasa Indonesia. Sn timah 4 klorida. Karena Sn ada yang 2, ada yang 4. Pb juga demikian. Pb itu ada yang 1, ada yang 2. Maka Pb timbal 1 klorida, ada juga PbCl2 timbal 2 klorida, dan seterusnya. Untuk unsur yang kedua, unsurnya kalau non-logam bagaimana? Nah, seperti ini. Ini non-logam. Yang pertama, ini disebutkan non-logamnya apa? Ini hidrogen. Kemudian Cl itu apa? Klorida. Nah, seperti itu. Hampir sama dengan yang tadi. Nah, cuma di sini kalau lebih dari 2, maksudnya
pembentuknya itu lebih dari senyawa binder, maka diperlukan awalan seperti ini. Mono, di, tri, tetra, pentra, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Jadi misalkan ini CO berarti non-logam mengikuti aturan ini. Karbon monoksida, karbonnya 1, nah C-nya juga 1. Atau karbon monoksida, nah seperti ini. Ini aslinya adalah monokarbon monooksida, tapi biasanya tidak disebutkan yang depan karena mono itu hanya 1. Ya. Kemudian CO2 di sini dioksida, karbon dioksida, dan seterusnya. Catatan untuk senyawa CH4 dan AH3 penulisannya tidak mengikuti aturan bilangan oksidasi positif oksigen dituliskan yang di awal. Ini mengikuti aturan yang lain. Ini mengikuti senyawa organik, metana, NH3 amoniak, atau nitrogen trihidra, karbon tetrahidra, dan seterusnya. Untuk senyawa poliatomik, jadi lebih dari 2. Yang pertama ini CaCl2, ini terdiri dari logam ini ya. Ca itu logam, jadi masih mengikuti yang logam tadi karena ini logam non-logam, maka kalsium iodida, barium sianida. Kemudian kalau dia terdiri dari kation, kemudian nama anion, anionnya oksi, artinya oksi itu adalah ada O-nya seperti ini. Jadi anion oksi, maka berakhiran id atau at. Id jika kandungan oksidannya sedikit, atnya jika banyak. Dan ini jika hanya terdiri dari 2 gitu ya. Tapi kalau lebih dari 2 ada aturannya lagi. Jadi tambah ya. Tapi secara umum id itu sedikit, at itu banyak. Id, at gitu ya. Jadi NaNO3 natrium nitrit. NaNO2 karena sedikit maka nitrit. 3 nitrat. K2SO3 ini yang sedikit, SO3 sulfit. Nah, kemudian K2SO4 sulfat, kalium sulfat. Nah, seperti itu. Ini adalah tabelnya. Di buku juga ada tabelnya, maka tinggal ngafalkan aja. Kalau NH4 itu amonium, nanti NH4 plus gabung dengan minus misalkan. Nah, ini gabung NH4 plus gabung dengan ClO minus misalkan. Ini 1 dengan 1 maka gabung aja. NH4 ClO. Namanya berarti digabung. Yang positifnya dulu amonium hipoklorit misalkan seperti itu. Ini adalah contoh-contoh yang harus dihafalkan. Lanjut. Nah, ini contohnya penggabungan adalah seperti ini. Ini kation yang positif, ini anion yang negatif. Kalau digabungkan bagaimana? Ini 1, ini 1. Plus 1, minus 1. Maka kan bergabung seperti ini. KNO3, kalium nitrat. Plus 1 dengan min 2, maka akan menjadi seperti ini. Jadi 1 dengan 2. Ini melepas 1, ini menerima 2. Maka KPK-nya 2 dengan 1. Yang 1 dikali 2, yang 2 dikali 1. Maka menjadi K2CO3. Namanya apa? Kalium karbonat. Kemudian kalau 1 dengan 3, 1 plus 3 min, maka ini KPK-nya 3, yang 1 dikali 3, yang 3 dikali 1. Ini PO4-nya hanya 1. Maka K3PO4, kalium fosfat. Kalau 2 dengan 2 bagaimana? Ini Mg2+, CO3 2 min, maka saling menetralkan, tidak perlu dikalikan. 2 dengan 2 tidak perlu. 3 dengan 3 juga tidak perlu dikalikan. Jadi perlu dikalikan untuk menuju KPK, maka kalau tidak sama atau berbeda, melepas 2, menerima 3, maka harus
dikalikan supaya menjadi KPK-nya. KPK-nya 6, maka yang 2 kali 3, yang 3 dikali 2, gitu, dan seterusnya. Untuk senyawa asam, asam itu cirinya ada H+. Ini ada H, maka cara penamaannya asam klorida. HBr asam bromida, dan seterusnya. Ini asam oksi seperti ini, asam sulfat. Ini asam nitrat. Nah, kalau basa cirinya apa? Adalah ada OH-nya. Nih, tembaga. Nah, tembaga karena ini ada Cu itu ada lebih dari satu, ada yang satu, ada yang dua, maka ini dituliskan biloknya dengan bilangan Romawi seperti ini. Na, nah hanya satu bilok maka natrium hidroksida. Ca hanya satu ya, nah, CaOH 2 kali, maka ini namanya kal kal kalsium hidroksida. Nggak usah dikasih ke angka Romawi karena Ca hanya satu bilok saja. Itu. Ini hampir sama, ini pengulangan yang tadi, cuma ini saya tekankan contohnya di sini lebih banyak. Jadi sama, kalau kation, anion, ini kalau poliatomik ada OH-nya maka hidroksida. Kalau ada asam oksinya seperti ini. Nah, kalau lebih dari satu, kalau banyak, nah tidak hanya id dengan at saja, tidak id dengan as saja, tetapi ada hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Nah, seperti itu. Kalau dua kan hanya klorit dan klorat. Tapi ini karena ada 4, maka tata cara penamaannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa isi di sini antara ini satu dengan satu. Nah, atau yang nomor satu ini dulu kita kerjakan. HCl, asam klorida, H2S, asam sulfida, nah, natrium monoksida, nitrogen monoksida, nah, nitrogen dioksida, dan seterusnya. Ini kan non-logam semua ini, non-logam, non-logam. Jadi aturannya pakai mono, di, tri, dan seterusnya. Ya. Kalau yang ini tinggal gabung-gabung aja. Ini natrium, kalium, kalsium, magnesium, aluminium, kemudian ini ferum atau besi 2, ini besi 3, digabung. Ini klor, OH, klorin atau klor, ini hidroksida, oksida, dan seterusnya. Tinggal menyesuaikan kemudian diberikan nama. Untuk tata nama senyawa organik, organik itu senyawa yang berada di dalam makhluk hidup, gitu ya. Jadi kalau seperti ini sudah ada aturannya, ada rumusnya CnH2n plus 2. Ini adalah alkana. Dari C-nya 1, kalau C-nya 1 maka hanya 4. Metana, kalau 1, kalau kedua 2 metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, kemudian oktana, nonana, dekana. Jadi minimal C1 sampai C10 nanti harus hafal ini deret alkana. Jadi kalau C-nya 1 hanya 4. Kalau C-nya 2 tinggal 2 kali 2 plus 2. Jadi kalau 2 berarti di sini 4 plus 2. Jadi C2H6 dan seterusnya. Ada beberapa nama yang sudah populer di keseharian. Ada istilah yang populer sehariannya, misalkan C12H12, C12H22O4, namanya sukrosa gitu ya. Jadi seperti itu. C2H5OH etanol atau alkohol. CH3COH asam astat atau cuka. Glukosa C6H12O6. Ini ada ether, ada kloroform, ada benzena. Nah, seperti itu. Ini contoh soal, berikan nama seperti di bawah ini. Nah, NaBr, ini kan logam, berarti natrium bromida. Ini semuanya logam. Maka mengikuti aturan yang pertama, logam, non-logam. Maka nama logamnya apa, plus non-logamnya dikasih akhiran ida.
natrium bromida, kalium klorida, hidrogen klorida, magnesium hidroksida, natrium karbonat, dan seterusnya. Nah, seperti ini besi 3 fluorida ini yang 3 mana? Nih, berarti ini besi karena F itu kita tahu HF itu F-nya min 1, maka ini F-nya plus 1. Ini F-nya plus 3. Ini F-nya malah setengah. Ini F-nya 2. Ini F-nya sepertiga. Maka yang memenuhi hanya yang ini saja, yang B saja. Nah, N2O5 ini karena non-logam maka pakai D3 dan seterusnya. Di nitrogen pentaoksida. Jadi jawabnya yang D. Nah, ini mengikuti UPAC. Nah, nitrogen oksida, kalium bromida, kalium bromida, nitrogen dioksida, tembaga 1 oksida, dinitrogen monoksida. Yang tidak mengikuti yang ini, yang D. Ini harusnya ini O kan min 2. Jadi CU-nya ini bukan 1 gitu ya. Jadi tembaga ini O-nya kan min 2. Jadi ini min 2 berarti CO-nya adalah 1 ya, benar ya. Jadi plus 2. Nih. Jadi yang mana yang senyawa berikut yang sesuai dengan aturan IUPAC, kecuali berarti kita mencari yang tidak. Nah, berarti yang tidak mengikuti yang ini. Ini harusnya ini non logam berarti harusnya dinitrogen monoksida atau dinitrogen oksida. Jadi yang A yang jawaban yang kecualinya. Bila kalsium bergabung membentuk dengan ion fosfat maka membentuk senyawa. Nah, kalsium ini plus 2, fosfat nah, PO fosfat itu PO3, fosfat PO4. Ini min 2. Jadi yang benar karena 2 plus 2 dan min 2 maka yang benar yang ini, yang B. Jadi 2 kali 2 maksudnya 2 dengan 2 yang lepas 2 yang plusnya 2 minnya 2 jadi nggak usah dikalikan. Nah, jika ditentukan ion seperti ini maka rumus kimia yang paling tepat. Nah, yang tepat yang mana? Karena Fe di sini ada plus 2 PO4. Nah, PO4 itu min 2. Nah, seperti itu. Al di sini Al-nya 3 plus. NO3-nya 1. Maka harusnya adalah Al NO3 3 kali. Balik. Ini juga Al-nya di sini Al-nya kan plus 3. Nah, SO4-nya min 2. Ini maka yang tepat. Nah, ini Al-nya plus 3, NO3-nya adalah min 1. Kalau yang ini relatif benar ya. Kalau Fe2, PO4 itu 3 ini tidak benar karena antara plus 2 dan min 3. Maka tidak bisa 1 seperti ini. Ini saya pikir tepat ini ya. Ini karena Al-nya 3, SO4-nya 2. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.